Dah, sebelum kita lanjut materi tentang fikih, ya. Karena tadi Ustadz melihat ada masih di antara kalian yang makan sambil jalan, terus pakai tangan kiri lagi. Maka ini kalian harus ingat baik-baik. Islam itu mengatur semua aspek kehidupan kita. Tujuannya apa? Untuk keberkahan hidup. Supaya setiap aktivitas kita jadi ibadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Mana dalilnya? Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Maulana, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Jadi itulah hikmah kita diciptakan. Kita hadir ke dunia ini untuk ibadah. Maka setiap apa yang kita lakukan, setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita harus bernilai ibadah. Agar semuanya bernilai ibadah, kita perlu belajar ilmunya. Dalam Islam diatur, adab makan itu ada. Adab makan itu, yang pertama, membeli makanan itu harus dengan uang yang halal. Itu adab. Dan itu wajib hukumnya. Nggak boleh kita makan makanan haram. Itu yang pertama. Setelah kemudian makanan itu kita beli dengan cara yang halal, dengan uang sendiri, kemudian kita bayar, nggak asal ngambil terus nggak kita bayar, itu haram tuh. Ngambil jajan nggak bayar, hukumnya haram. Kalau makanan haram masuk dalam tubuh kita, belajar nggak bisa dapat ilmu. Kenapa? Hati kita tertutup. Paham Maulana? Ada dengar nggak? Coba apa? Nah, nggak dengar. Simpan dulu, simpan. Dengar dulu, ini penting, ya. Kalau makanan haram sudah masuk dalam tubuh kita, mau dapat ilmu nggak bisa. Kenapa? Hati kita sudah kotor. Makanan haram itu mengotori hati. Sementara orang yang mau belajar ilmu itu sangat butuh kepada hati yang bersih supaya mudah masuk ilmu. Nah, itu satu. Kemudian, ini ingat, jangan pernah masukkan makanan yang haram dalam tubuh kita. Ingat ya. Nah, setelah kita beli makanan yang halal tadi, adabnya bagaimana? Cari dulu tempat duduk. Setelah dapat tempat duduk dulu. Pegang makanan yang mau kita makan tuh dengan tangan kanan. Kemudian apa? Baca bismillah paling kurang. Kalau hafal doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin, baru makan. Kalau nggak hafal doa itu, ada nggak yang nggak hafal doa sebelum makan? Hafal semua kan? Nah, baca doa makan. Biar apa? Biar makanan itu berkah dalam tubuh kita. Biar bermanfaat, biar jadi ibadah tuh. Makan kita itu berpahala kalau kita baca doa. Maka tidak sia-sia kita diciptakan oleh Allah. Kalau makannya sambil jalan, terus pakai tangan kiri, nggak baca doa, itu yang makan siapa? Jin yang makan makanannya. Dalam kitab Siyarus Salikin dijelaskan. Salah satu fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan, baca Bismillah. Itu ada satu kejadian, ada seorang ulama yang didatangi oleh jin. Maksudnya jin itu menyertai dia. Pertama datang jin itu gemuk jinnya. Tapi setelah sekian lama dengan si ulama ini, kurus jadinya. Datang kawannya jin itu nanya, kenapa kamu dulu kok gemuk sekarang kurus? Si fulan ini kalau makan selalu baca bismillah, jadi aku nggak bisa makan sama dia. Nah, ini fadilah membaca Bismillah. Kalau kita baca bismillah, syaitan, jin yang menyertai kita nggak bisa ikut makan sama kita. Akhirnya lama-lama kurus dan mati dia. Jadi gitu. Paling minimal jangan lupa baca bismillah baru makan. Pakai tangan kanan sambil duduk. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita makan sambil duduk, pakai tangan kanan, baca bismillah, berniat untuk mengikuti Nabi, dapat pahala. Padahal kan makan cuman, ya kan? Tapi dapat pahala. Bernilai ibadah. Jadi gitu dia. Ya. Nah, baik. Jadi semoga kalian ingat baik-baik pesan ini. Ya. Ini manfaatnya bukan untuk Ustadz, tapi untuk kalian. Ya. Kalau kalian amalkan ini, kalian akan lihat dampak yang besar nanti dalam hidup kalian. Kalau makanan halal masuk dalam tubuh kita, menghafal itu mudah. Menghafal pelajaran itu mudah. Kemudian Allah akan membantu kita untuk menghafal ilmu, untuk dapat ilmu. Kalau hati kotor, tertutup dia. Kayak ada satu gelas, katakanlah ini gelas misalnya. Ini gelas, ada tutupnya. Kita mau masukin air, nggak masuk. Ya kan?
Kenapa airnya nggak masuk? Karena tertutup. Baru dia air masuk ke gelas, kalau kita buka dulu tutupnya. Buka tutupnya, baru tuang air, masuk dia. Ilmu gitu juga. Ilmu tempatnya di dalam hati. Kalau hati kita kotor dengan sebab dosa dan makanan haram, capek kita belajar, nggak bisa-bisa. Guru padahal udah ngulang-ngulang sampai 10 kali. Tapi kita nggak bisa-bisa. Kenapa? Hati kita tidak bersih. Ya. Nah. Baik. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jaga kita semua. Semoga Allah jaga makanan kita, semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.